Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alna Tarisa Desiswa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang makanan dan hubungan makanan pada hewan. Selamat menonton! Oke, jadi kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu makanan dan makanan hewan. Nah, apa sih makanan itu? Jadi, makanan itu adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan juga nutrisi. Oke, jadi pada beberapa hewan tertentu itu terdapat modifikasi organ. Nah, di video ini kita akan bahas dua macam modifikasi, yaitu modifikasi sistem pencernaan dan modifikasi taring serta gigi. Nah, untuk contoh dari modifikasi sistem pencernaan itu pada gambar ada hewan herbivora dan hewan karnivora. Jadi, pada hewan herbivora itu sistem pencernaannya cenderung lebih kompleks daripada hewan karnivora. Kenapa? Karena kan yang kita tahu hewan herbivora itu kan memakan tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu terdapat zat yang namanya selulosa. Nah, zat selulosa ini cenderung lebih rumit diurai dibandingkan zat pada sumber makanan seperti daging. Nah, kemudian selanjutnya ada modifikasi gigi dan paruh. Untuk modifikasi gigi ini contohnya ada pada ular dan juga sapi. Nah, pada ular itu ada ular kobra dan ular sanca. Jadi pada ular kobra itu bentuk giginya cenderung seperti jarum. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar pada gigi ular kobra itu ujungnya itu lancip dan tipis. Jadi, kalau kita lihat seperti jarum suntik. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu untuk menusuk mangsa dan menyuntikkan bisa yang terdapat pada ular kobra. Kemudian yang kedua itu ada modifikasi gigi pada ular sanca. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar, gigi ular sanca itu cenderung tumbuhnya itu ke arah belakang. Jadi fungsi gigi yang tumbuh ke arah belakang ini adalah untuk menahan mangsanya untuk tetap berada di dalam mulut. Kemudian yang ketiga itu ada modifikasi gigi pada sapi. Nah, sapi ini kan hewan herbivora. Jadi sapi ini memakan rumput-rumputan dan tumbuhan-tumbuhan lain. Jadi makanya gigi pada sapi itu cenderung lebih banyak gigi seri daripada gigi taring seperti pada ular. Kemudian ada Nah, sekarang kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu hubungan makanan dan hewan. Nah, jadi semua hewan itu bersifat heterotrof, artinya hewan itu memerlukan makanan dari makhluk hidup lain. Beda ya sama tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kan autotrof, jadi bisa memproduksi atau menghasilkan makanan sendiri. Nah, menurut Wigert van Owens tahun 1970, komponen heterotropik itu terdiri atas biofag dan saprofag. Jadi biofag itu merupakan hewan yang memakan bahan makanan dari makhluk hidup lainnya seperti kepiting merah dan kodok. Kemudian untuk saprofag itu hewan yang memakan bahan makanan dari makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya itu serangga lalat. Oke, selanjutnya itu ada aspek makanan. Jadi, dasar pertimbangan pemilihan makanan pada hewan itu terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek kualitatif, dan yang kedua, aspek kuantitatif. Nah, aspek kualitatif itu berkaitan dengan warna makanan, palatabilitas, nilai gizi, daya cerna, dan ukuran makanan. Sementara aspek kuantitatif itu lebih berhubungan dengan jumlah ketersediaan makanan. Nah, untuk aspek kualitatif tadi itu kan banyak. Jadi yang pertama itu ada warna makanan. Warna makanan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian sumber makanan atau meningkatkan efisiensi pendetoksian makanan. Contohnya itu pada lebah. Lebah yang kita tahu itu kan makanannya nektar ya. Jadi lebah itu kan menghisap nektar pada bunga. Jadi umumnya lebah itu cenderung lebih sering hinggap pada bunga yang memiliki warna yang menarik atau mencolok di mata mereka. Kemudian yang kedua itu palatabilitas atau tingkat kelezatan. Nah, nilai palatabilitas ini bergantung pada ada atau tidaknya kandungan zat-zat kimia tertentu, kemudian juga struktur-struktur yang dapat mengganggu seperti bulu atau struktur tajam, atau juga lapisan keras. Nah, jadi hewan ini cenderung akan memilih makanan yang nyaman bagi diri mereka. Kemudian selanjutnya adalah nilai gizi. Nah, nilai gizi makanan ini menyangkut masalah kandungan protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air
untuk memenuhi nutrisi dan nutrien dibutuhkan oleh tubuh hewan. Kemudian selanjutnya ada daya cerna. Nah, daya cerna makanan ini tergantung dari komposisi kimia dan struktural makanan itu sendiri, serta adaptasi fisiologis yang dimiliki oleh hewan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada strategi hewan mencari makan. Jadi dalam pencarian makanan itu hewan juga memiliki strategi. Nah, strateginya itu bermacam-macam. Jadi contoh sama itu ada pengembalaan. Pengembalaan ini merupakan strategi hewan dalam mencari makan yang biasanya itu hewan mamalia. Jadi hewan seperti sapi itu biasanya mencari makanan melalui pengembalaan seperti membentuk kelompok. Kemudian strategi yang kedua yaitu menjelajah. Nah, menjelajah ini mencari makan dengan cara yang berpindah-pindah seperti dari pohon satu ke pohon lain, kemudian pindah lagi ke semak belukar. Contoh hewan yang mencari makan dengan strategi ini adalah hewan ulat bulu, kura-kura, kemudian burung pelipis, jerapah, kambing, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menyaring. Nah, jadi strategi yang satu ini biasanya dilakukan oleh hewan-hewan yang hidup di air atau di perairan. Nah, kegiatannya ini dilakukan dengan menggunakan alat tertentu dari tubuh mereka. Jadi fungsinya itu sebagai alat saringan untuk menyaring makanan kecil yang terdapat di air. Contoh dari hewan-hewannya itu hewan pemakan detritus atau eh, hewan pemakan partikel-partikel sisa dari makanan hewan lain. Oke, submateri selanjutnya itu ada interaksi makanan dan hewan. Jadi interaksi sendiri itu kan merupakan hubungan yang terjadi antara satu objek dengan objek lain yang saling mempengaruhi. Nah, interaksi dari hewan dengan makanannya ini dapat kita lihat dari tiga bentuk. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke, yang pertama ini ada rantai makanan. Rantai makanan ini biasa juga disebut dengan food chain. Jadi rantai makanan itu merupakan perpindahan energi dari sumber makanan seperti produsen atau tumbuhan ke konsumen sampai dengan konsumen tingkat atas. Nah, berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, rantai makanan ini ada dua tipe. Yang pertama itu rantai makanan rerumputan dan yang kedua rantai makanan detritus. Nah, untuk rantai makanan rerumputan itu rantai makanan yang diawali oleh tumbuhan atau produsen pada tingkat trofik awalnya. Misalnya pada gambar itu ada padi, kemudian padi dimakan oleh belalang, selanjutnya belalang dimakan oleh katak, nah katak akan dimakan ular, kemudian ular dimakan oleh elang, kemudian pada saat elang mati itu akan diurai oleh pengurai seperti jamur. Nah, untuk rantai makanan yang kedua adalah rantai makanan detritus atau sisa. Jadi rantai makanannya ini tidak diawali oleh produsen atau tumbuhan, melainkan dari proses penghancuran luruhan dan ranting seperti ranting-ranting tumbuhan oleh bakteri dan juga fungi atau detritivor dan menghasilkan detritus. Nah, detritus ini yang akan dicerna atau dimakan oleh hewan-hewan detritivor. Kemudian hewan detritivor itu akan dimakan oleh hewan lain. Nah, yang kedua ini ada jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk seperti jaring-jaring. Nah, contohnya itu ada pada gambar. Jadi ada beberapa rantai makanan yang saling terhubung, yaitu ada rantai makanan padi, tikus, burung elang, dan pengurai. Kemudian ada rantai makanan padi, tikus, musang, burung elang, dan pengurai. Kemudian ada rantai makanan padi, burung, musang, burung elang, dan pengurai. Serta yang terakhir ada rantai makanan padi, burung elang, dan pengurai. Selanjutnya itu ada jaring makanan di perairan. Ada dua, yaitu ada di wilayah estuari dan di wilayah lautan. Nah, untuk di estuari sendiri itu dasar dari Nah, untuk yang di estuari sendiri itu dasar dari jaring makanannya itu berasal dari konversi energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk makanan yang dilakukan oleh tumbuhan rawa. Nah, saat tumbuhan mati, protozoa dan mikroorganisme lain itu mengonsumsi material tumbuhan tersebut. Nah, kemudian invertebrata seperti udang itu akan
mengonsumsi detritus dari sisa-sisa tumbuhan yang mati. Kemudian ada contoh kedua yaitu pada daerah atau wilayah lautan. Jadi pada daerah lautan itu biasanya produsen diduduki oleh fitoplankton, rumput laut, lamun, mikroalga bentik, dan tumbuhan air. Nah, terbentuknya jaring-jaring makanan itu didasari oleh produktivitas primer dari produsen-produsen tadi. Nah, contoh gambar ini contoh dari jaring-jaring makanan yang ada di Laut Antartika. Jadi fitoplankton itu menjadi produsen yang dominan bagi zooplankton, terutama Euphasiida atau krill dan Copepoda. Nah, kemudian spesies-spesies zooplankton ini akan dimakan oleh berbagai macam karnivora. Seperti pada gambar itu ada cumi-cumi, kemudian ada ikan silver Antartika, kemudian ada penguin, ada anjing laut, dan paus biru. Nah, di tingkatan yang paling atas itu ada paus pembunuh. Kemudian yang ketiga itu ada piramida makanan. Jadi piramida makanan ini merupakan tingkatan organisasi makhluk hidup yang didasarkan atas hubungan makan-memakan. Jadi setiap kelompok organisme itu pada piramida makanan menempati tingkat tertentu, seperti yang tingkat pertama itu disebut dengan produsen. Kemudian konsumen primer itu menempati tingkat trofik kedua. Nah, kemudian konsumen sekunder itu menempati tingkat trofik yang ketiga dan seterusnya sampai tingkat trofik paling atas. Nah, semakin rendah tingkat trofiknya itu biasanya semakin besar kandungan energi atau biomasanya. Nah, jadi piramida makanan itu termasuk ke dalam piramida ekologi. Nah, menurut fungsinya sendiri, piramida ekologi itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, piramida jumlah, yang kedua, piramida energi, dan yang ketiga ada piramida biomasa. Untuk contoh pada gambar ini merupakan contoh piramida jumlah. Jadi bentuk piramidanya itu menggambarkan jumlah individu pada masing-masing tingkatan trofik. Seperti yang sebelumnya, itu kan ada tingkatan trofik dari pertama sampai paling atas, itu biasanya 4 atau 5. Kemudian umumnya itu di dalam rantai makanan, jumlah individu sebagai produsen itu biasanya lebih banyak daripada tingkatan di atasnya. Jadi paling bawah itu kan produsen atau tingkat trofik pertama. Nah, itu jumlahnya biasanya lebih banyak daripada tingkat trofik yang di atasnya. Nah, selanjutnya itu ada piramida biomasa. Piramida biomasa ini hakikatnya sama dengan piramida jumlah. Di dalam rantai makanan itu, untuk organisme produsen, biasanya biomasanya itu dapat lebih besar atau lebih kecil dari tingkat trofik di atasnya, atau tingkatan herbivora dan karnivora. Hal tersebut bergantung pada jenis rantai makanan. Kalau pada rantai makanan predator, biasanya biomasa produsen lebih besar daripada biomasa pada tingkatan herbivora ataupun karnivora. Kemudian yang ketiga itu ada piramida energi. Nah, piramida energi ini merupakan piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkatan trofik. Jadi biasanya semakin tinggi tingkatan tropik, maka semakin kecil aliran energinya. Nah, pada piramida energi ini terjadi penurunan sejumlah energi yang berturut-turut di setiap tingkatan trofiknya. Nah, selanjutnya itu ada aliran energi. Jadi, energi utama yang berasal dari sinar matahari itu kan hanya bisa diserap oleh tumbuhan melalui zat yang bernama klorofil. Nah, melalui proses fotosintesis, energi dari cahaya atau sinar matahari ini akan diubah oleh tumbuhan ke dalam bentuk materi. Nah, energi tersebut akan berpindah dari matahari ke tumbuhan, kemudian akan pindah lagi ke herbivora. Jika herbivora itu mengonsumsi tumbuhan tadi. Nah, kemudian jika herbivora tersebut dikonsumsi oleh hewan karnivora lain, maka energi dari hewan herbivora itu akan berpindah atau mengalir ke tubuh hewan si karnivora. Nah, aliran energi ini akan terus berlanjut sampai konsumen teratas itu mati. Baik, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai makanan dan hubungan makanan pada hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.